Disclaimer dulu ya, kisah-kisah yang ada di sini diceritakan berdasarkan penuturan narsum. Kami tidak pernah berniat untuk menyinggung dan memperolok orang lain, lembaga, dan instansi manapun. Semua murni sebagai bahan pembelajaran bersama. Nama-nama orang, lembaga, dan situasi sudah kami sesuaikan untuk kepentingan cerita. Kesamaan nama tempat, kejadian, dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan saja. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kapan Kaya. Ini adalah segmen Gibah Sultan, sebuah segmen baru di mana lo bakalan diceritain cerita-cerita unik tentang orang kaya, sultan, politikus, atau bahkan bos mafia. Setelah dengar cerita ini, lo bakalan tahu kalau semua hal itu tidak selalu seperti yang terlihat. Cerita kali ini berhubungan dengan yang lagi panas-panasnya semalam, yaitu tertangkapnya seorang Crazy Rich, suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, dikarenakan dugaan korupsi. Dikutip dari Antara News, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta Rabu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Usai diperiksa sebagai saksi dan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki penyidik. Harvey Muiz ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuntadi menjelaskan peran Harvey Muiz sebagai tersangka ke-16 dalam perkara yang merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar 271,06 triliun rupiah. Sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara HM menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT alias RZ, dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, ujar Kuntadi. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, lanjut Kuntadi, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar tersebut adanya di cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah yang selanjutnya Harvey Muiz menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT TIM, untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN, kata Kuntadi. Atas perbuatannya, Harvey Muiz disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Hingga kini, penyidik telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Sehari sebelumnya, Selasa, penyidik menetapkan Crazy Rich Bangka Helena Lim sebagai tersangka. Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CVVIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021, EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Kemudian tersangka TN alias AN, tersangka AA. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT. Demikian kutipan beritanya. Dari berita-berita yang beredar, Om Harvey dan Mbak Helena dan rekan-rekannya ini diduga merugikan negara hingga 270 triliun. Bisa beli apa aja tuh? Coba komen ya. Dari berita tadi, gue pengen cerita tentang kisah serupa di negara Wakanda.
Kisah salah satu dari teman gue sebagai desain bertemu dengan owner salah satu perusahaan yang cukup besar di Wakanda, sebut saja Jack. Seperti laki berteman bisnis, cara berlangsung serius namun tetap santai. Berbagai kesepakatan tercapai dan akan dituangkan ke dalam kontrak kerja. Menjelang akhir meeting, pembicaraan berlanjut ke hal-hal yang lebih kasual, dari soal sekolah anak, politik, sampai kisah Crazy Rich memang sering terdengar di Wakanda. Topik Crazy Rich ternyata cukup menarik bagi Jack sang owner. Tiba-tiba dia terlihat lebih serius, kemudian bercerita. Jadi Pak Sam, di Wakanda ini ada beberapa golongan menurut kekayaan. Yang pertama golongan 1%, kemudian golongan 5%. Namun saya mungkin termasuk yang 5%. Bedanya dengan golongan 1%, bedanya ada pada cara mereka berbisnis. Yang dilakukan golongan 1% itu pada dasarnya adalah bagi-bagi jatah lewat kong kali kong dengan pejabat. Contohnya ada proyek A dengan nilai total 100 miliar dolar Wakanda. Ya udah, mereka tinggal menentukan aja berapa yang digunakan untuk produksi atau menghasilkan barang-barang dan nilai masing-masing uang cash yang bisa dibawa pulang berdasarkan peranan mereka. Pejabat A yang punya pangkat paling tinggi mungkin menerima 10% atau 10 miliar dolar Wakanda. Pejabat B yang pangkatnya berbeda satu tingkat dengan peranan sebagai penghubung akan mendapat 6% atau 6 miliar dolar Wakanda. Sementara 3% atau sekitar 3 miliar dolar Wakanda akan dibagikan pada tim proyek serta pengawas. Sisanya baru digunakan untuk produksi. Hal ini berlangsung puluhan tahun dengan berbagai macam proyek. Kalau suatu proyek aja udah dapat 10 miliar dolar Wakanda, 5 proyek sejenis sudah 50 miliar dolar Wakanda. Bayangkan, kalau 100 proyek. Jadi jangan heran ya, kalau duit mereka sangat-sangat banyak. Sudah bukan cerita aneh lagi ketika mendengar golongan ini bisa taruhan main gundu sampai 500 juta dolar Wakanda. Saya mendengarkan seluruh penuturan diucapkan setengah berapi-api itu sambil sesekali mengiyakan. Pembicaraan tersebut terpaksa diakhiri karena Jack punya agenda lain. Kesimpulannya, ya lagi-lagi segala sesuatu tidak selalu seperti yang terlihat. Kekayaan yang berlimpah memang sangat penting. Namun untuk apa kaya raya ketika tidur tidak tenang karena usaha-usul harta paling penuh dengan korupsi. Sekian dulu Gibah Sultan kali ini, mudah-mudahan seru dan bermanfaat. Dan kalau lo ada cerita tentang orang kaya, sultan, politikus, atau mungkin bos mafia yang pernah berinteraksi sama lo atau temen lo, bisa DM ke IG @kapankaya_id ya. Kalau seru, nanti gue masukin ke episode Gibah Sultan berikutnya. Sampai jumpa di Gibah Sultan selanjutnya. Thanks for watching.